Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ramanda, NPM 2021030434, Fakultas Syariah, semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah arbitrase dan sengketa. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah dipelajari selama pembelajaran. Yang pertama, arbitrase di Indonesia dan prosedur penyelesaian sengketa. Arbitrase yaitu salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia. Istilah arbitrase berasal dari kata arbitrare, bahasa Latin, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seseorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Proses penyelesaian sengketa melalui ADR. Istilah ADR merupakan merek yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Ada yang mengartikan ADR sebagai alternatif to litigation, yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR. Sedangkan ADR sebagai alternatif to litigation meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif seperti halnya negosiasi, konsiliasi, dan mediasi. Salah satu penyelesaian sengketa melalui ADR adalah mediasi. Mediasi merupakan proses para pihak yang bersengketa menunjukkan pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian dan mencoba mengunggah para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian dan sengketa itu. Tujuan utama mediasi itu adalah kompromi dalam menyelesaikan suatu sengketaan. Mediasi adalah suatu proses yang bersifat pribadi, rahasia, tidak terekspos keluar, dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Karena mediator selaku pihak ketiga yang tidak memihak membantu para pihak perorangan atau lembaga yang bersengketa dalam menyelesaikan konflik dan menyelesaikan atau mendekatkan perbedaan-perbedaannya. Mediasi adalah cara yang praktis, relatif tidak formal seperti proses di pengadilan dalam banyak kasus. Mediasi adalah lebih murah daripada melalui proses penyelesaian melalui pengadilan. Dalam proses mediasi, semua pihak bertemu secara pribadi dan langsung dengan mediator bersama-sama dan atau dalam pertemuan yang berbeda. Dalam pertemuan ini, semua pihak saling memberikan informasi, keterangan, menjelaskan mengenai peraturan Mahkamah Agung, kesalahan yang dihadapi, dan juga saling menukar dokumen. Pilihan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase non-litigasi dianggap memberikan keuntungan tersendiri daripada melalui Badan Peradilan Nasional, sehingga klausula arbitrase semakin lazim dimasukkan di dalam kontrak dagang. Berikut merupakan prosedur yang harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus disepakati oleh kedua belah pihak terlebih dahulu. Perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mengikuti peradilan yang telah diatur dalam pasal
1320 KUHP Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Pendaftaran dan permohonan arbitrase berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1959 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-Undang Arbitrase. Permohonan arbitrase dilakukan secara tertulis dan memuat lengkap informasi seperti nama dan alamat permohonan dan termohon. Penunjukan klausula arbitrase yang berlaku pada perjanjian-perjanjian yang menjadi sengketa dasar tuntutan jumlah yang dituntut apabila ada. Cara penyelesaian sengketa yang dikehendaki dan pengajuan jumlah arbiter yang dikehendaki. Penunjukan arbitrase merujuk pada Undang-Undang Arbitrase pasal 8 ayat 1 dan 2. Permohonan dan termohon dapat memiliki kesepakatan mengenai arbiter. Kesepakatan ini dituliskan pada permohonan arbitrase yang disampaikan pemohon dan dalam jawaban termohon. Forum arbitrase dapat dipimpin oleh hanya satu orang arbiter tunggal atau majelis sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila dalam waktu 14 hari tidak ditemukan kesepakatan antara para pihak, maka kedua pengadilan dapat melakukan penggugatan arbiter tunggal. Keputusan tersebut kemudian akan mengikat kedua belah pihak. Tanggapan termohon dan tuntutan balik rekomensi. Setelah berkas permohonan didaftarkan, pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia BANI akan memeriksa dan memutuskan apakah BANI memang berwenang untuk melakukan pemeriksaan sengketa. Kemudian Sekretariat BANI akan menyiapkan salinan termohon arbitrase, permohonan, dan dokumen lampiran lainnya untuk disampaikan kepada termohon, terutama memiliki waktu 30 hari untuk memberikan jawaban dan dapat diperpanjang hingga 14 hari. Jawaban tersebut termohon dapat melampirkan data dan bukti lain yang relevan terhadap kasus yang mempersengketakan untuk mengajukan tuntutan balik atau disebut sebagai rekovensi. Tuntutan balik ini dapat disertakan bersama jawaban termohon. Sidang pemeriksa para proses pemeriksa arbitrase dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Pengaturan ini antara lain: pemeriksaan dilakukan secara tertutup menggunakan bahasa Indonesia, harus dibuat secara tertulis, dan mendengar keterangan dari para pihak. Putusan akhir paling lama ditetapkan dalam kurun waktu 30 hari sejak ditutupnya persidangan. Sekian materi penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.